pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, teman-teman kan sudah belajar tentang teks fiksi. Nah, sebagai contohnya kemarin kita melihat ada dongeng ya teman-teman ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Sebelumnya Bu Fani mau tanya dulu, apakah teman-teman sudah tahu teks non-fiksi itu apa? Nah, seperti yang sudah Bu Fani sampaikan minggu lalu, untuk teks fiksi itu kan adalah sesuatu yang bohong atau sesuatu yang imajinatif yang dibuat oleh seseorang ya teman-teman. Nah, untuk yang teks non fiksi ini, nah ini adalah berdasarkan dari informasi yang sudah ada dan sifatnya itu adalah nyata sesuai dengan kisah nyata. Nah, kira-kira perbedaannya seperti apa teman-teman ya untuk yang utamanya? Nah, untuk yang teks fiksi itu adalah buatan seseorang. Nah, selanjutnya dia bersifat imajinatif dan bahasanya itu adalah kiasan. Nah, untuk yang teks non-fiksi itu adalah berdasarkan informasi, kisah nyata, dan bahasanya itu lugas atau denotatif. Nah, teman-teman, untuk yang kemarin itu kan contohnya dari teks fiksi itu kan dongeng, dan juga ada novel, ada fabel, ada hikayat, ada puisi. Nah, untuk yang teks non-fiksi ini itu bisa dilihat dari bisa dari skripsi, bisa dari opini, bisa dari esai seseorang, dan juga bisa dilihat dari biografi. Nah, buku pelajaran juga teman-teman yang sering teman-teman baca itu termasuk ke dalam teks non-fiksi. Berikut ini teman-teman akan menyaksikan. Di sini akan Bu Fani bacakan sebuah teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi tentang penemu radio. Guglielmo Marconi lahir pada tahun 1874 di Bologna, Italia. Penemu radio ini dapat pendidikan privat dari seorang guru. Tahun 1894, tatkala usianya menginjak 20, Marconi baca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz beberapa tahun sebelumnya. Percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau telegram. Misalnya, dengan cara ini berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Tahun 1895, hanya setahun kerja keras, Marconi berhasil memproduksi peralatan yang diperlukan. Tahun 1896, dia memperagakan alat penemuannya di Inggris dan memperoleh hak paten pertamanya untuk penemuan ini. Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan Marconi pertama dikirim tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup kirim berita tanpa lewat kawat menyeberang Selat Inggris. Meskipun patennya yang terpenting diperolehnya tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Pada tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan pada tahun 1909 tatkala kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut.
Berita radio amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Bagaimana teman-teman mengenai teks non-fiksinya? Nah, tadi teman-teman kan sudah membaca dan mendengarkan tentang penemu radio ya, yaitu Marconi. Nah, selanjutnya nanti teman-teman di HC ada sebuah teks non-fiksi yang bisa teman-teman kerjakan, dan jangan lupa untuk dikerjakan juga pertanyaannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.